Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku semuanya apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya. Bertemu lagi di pelajaran IPA kelas 9 Sanawiyah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan pada hewan. Masih bersama saya Muhammad Aris, guru IPA kalian semua. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang sistem perkembangbiakan pada hewan. Untuk pembahasan kemarin kita sudah membahas sistem perkembangbiakan pada tumbuhan ya. Nah, jadi hewan itu terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok vertebrata, yaitu hewan yang memiliki tulang belakang, ada katak, ular, kayak lumba-lumba, ada kucing atau anjing, ikan, kadal, burung dan lain sebagainya. Kemudian ada juga invertebrata, yakni kelompok hewan yang tidak memiliki tulang belakang, seperti ada serangga, ubur-ubur, cacing dan lain sebagainya. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan aseksual pada hewan, yaitu perkembangbiakan tanpa melalui perkawinan. Yang kedua adalah kita akan membahas tentang perkembangbiakan seksual pada hewan, jadi perkembangbiakan melalui perkawinan. Yang ketiga adalah siklus hidup hewan, dan yang keempat adalah teknologi reproduksi pada hewan. Baik, kita akan masuk ke pembahasan pertama, yaitu perkembangbiakan aseksual pada hewan, yakni perkembangbiakan tanpa melalui perkawinan. Pertama ada yang dinamakan pertunasan. Pertunasan ditandai dengan munculnya tunas berupa tonjolan pada tubuh induknya. Jadi tidak hanya pada tumbuhan ya, pertunasan juga ada pada hewan, yaitu ditandai dengan munculnya tunas berupa tonjolan pada tubuh induknya. Contohnya pada Hydra dan Obelia. Nah, seperti ini ya kurang lebih. Seperti ini termasuk hewan yang invertebrata atau hewan tanpa tulang belakang. Nanti lama-lama ada benjolan di tubuhnya, kemudian benjolan ini menjadi tunas. Setelah tunas itu besar, dia akan terpisah dari induknya dan akan menjadi individu baru. Selanjutnya ada fragmentasi, yaitu cara perkembangbiakan aseksual menggunakan fragmen atau potongan tubuhnya. Jadi nanti potongan-potongan tubuhnya bisa menghasilkan individu atau hewan baru. Contohnya adalah planaria. Nah, seperti ini. Nanti dia akan memotong-motong tubuhnya. Nanti salah satu tubuhnya akan menjadi individu baru. Ada lagi partenogenesis, yaitu peristiwa perkembangan sel kelamin betina menjadi individu baru tanpa melalui pembuahan. Jadi hanya betina saja yang menjadi induk, kemudian dia dengan sel kelaminnya bisa menghasilkan individu baru tanpa melalui pembuahan atau tanpa melalui perkawinan. Contohnya adalah lebah dan kecoa. Ya, seperti ini ya. Ini ada ratu lebah. Kemudian dia ratu lebah, dia kemudian menghasilkan dengan dengan proses meiosis dan mitosis ya. Kemudian dari lebah itu, dari ratu, dia bisa menghasilkan lebah pekerja. Kemudian ratu juga bisa menghasilkan ratu lagi. Lebah pekerja juga dia bisa menghasilkan individu baru juga. Kedua, perkembangbiakan seksual pada hewan, yaitu perkembangbiakan melalui perkawinan atau pembuahan. Jadi nanti perkawinannya harus ada
hewan laki-laki, hewan jantan, mohon maaf, dengan hewan betina. Ya. Perkembangbiakan secara seksual terjadi melalui proses perkawinan antara hewan jantan dengan betina sehingga terjadi fertilisasi atau pembuahan. Fertilisasi merupakan peleburan inti sel sperma dan sel telur. Fertilasi antara sel sperma dengan ovum akan menghasilkan zigot yang akan berkembang menjadi embrio. Jadi nanti sel sperma dengan ovum atau sel telur, ovum nama lain dari sel telur ya. Nanti setelah dia melalui fertilasi akan menghasilkan zigot dan zigot akan berkembang menjadi embrio ya. Embrio inilah nanti akan menjadi janin dan menjadi bayi bagi hewan tersebut dan akan menjadi individu baru. Fertilisasi pada vertebrata atau hewan bertulang belakang dapat terjadi secara internal dan eksternal. Jadi ada pembuahan terjadi di dalam tubuh induknya atau di dalam tubuh betina, juga bisa di luar tubuh dari hewan betinanya. Berdasarkan cara perkembangan dan kelahiran embrionya, hewan yang berkembang biak secara seksual dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Nah, ovipar perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur ya. Contohnya ada burung, ada reptil, ular, dan lain sebagainya. Vivipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Contohnya mamalia, ada kucing, kambing, kerbau, sapi, dan lain sebagainya. Kemudian ada ovovivipar, yaitu perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan. Embrio di dalam ini berkembang di dalam telur yang masih berada di dalam tubuh induknya. Setelah cukup umur, embrio akan menetas dan keluar dari tubuh induknya seperti melahirkan. Ini contohnya reptil ya, seperti ular. Kebanyakan ular bertelur, kemudian telurnya itu menetas di dalam dan dikeluarkan seperti melahirkan. Yang tadi ada fertilisasi vertebrata kalau internal tadi dalam tubuh induknya. Ya, ini ovipar, vivipar, dan ovovivipar ini adalah fertilisasi secara internal. Kalau eksternal itu contohnya seperti ikan. Jadi betina mengeluarkan ovum, kemudian dibuahi oleh jantan mengeluarkan spermanya, dan akhirnya terjadilah pembuahan. Seperti itu. Kemudian ada siklus atau perjalanan hidup dari hewan, mulai dari kecil, mulai dari dilahirkan sampai dia tumbuh dewasa. Siklus hidup adalah proses pergiliran makhluk hidup dari terbentuknya zigot, tumbuh dan mampu membentuk zigot kembali. Jadi dari dia zigot, dari dia yang paling kecil di dalam rahim atau di dalam perut induknya, kemudian tumbuh, lahir, dan bisa membentuk zigot kembali. Pada beberapa jenis makhluk hidup, selama siklus hidupnya menjadi perkembangbiakan secara seksual dan aseksual. Jadi ada yang perkembangbiakannya secara seksual, juga ada yang aseksual. Jadi satu hewan itu bisa mengikuti 2 cara perkembangbiakan sekaligus. Misalnya pada hewan Aurelia sp atau ubur-ubur. Ya. Jadi ini ada pertama dia perkembangbiakan secara seksual di sini. Ada spermanya, kemudian ada sel telur jadi zigot. Kemudian dia bisa menjadi polip. Polipnya ini menjadi larva dan menjadi dewasa. Kemudian nanti dia bisa perkembangbiakan secara aseksual dengan melahirkan tunas dari dalam tubuhnya. Kemudian nanti menjadi seperti ini lagi, kemudian prosesnya lagi. Ada siklus hidup hewan lainnya yang disebut dengan metamorfosis.
yaitu adalah proses perubahan bentuk tubuh pada tahap pertumbuhan dan perkembangbiakan makhluk hidup. Jadi metamorfosis itu adalah proses perubahan. Jadi ada perubahan bentuk tubuh pada tahap pertumbuhan dan perkembangbiakan makhluk hidup, dan itu berbeda-beda. Pertama, metamorfosis sempurna. Tahapan metamorfosis yang setiap fasenya mengalami perubahan bentuk tubuh yang berbeda-beda. Jadi pada metamorfosis sempurna, setiap perubahannya itu, setiap fasenya bentuk tubuhnya berbeda-beda, tidak sama. Nah, seperti yang dialami oleh katak. Katak dewasa bertelur, ya. Kemudian telur itu menjadi embrio, menetas, dan setelah menetas menjadi berudu, atau nama lainnya kecebong, ya. Nanti kecebong-kecebong ini menempel di tanaman-tanaman air. Nah, kecebong ini bernapas menggunakan insang. Nah, kecebong ini makin besar, dan kecebongnya nanti akan mengeluarkan kaki, tumbuh kakinya. Kecebong berkaki akan berubah lagi menjadi bertambah besar, dan akan tumbuh tangan, dan kaki depannya tumbuh, ya. Kaki depan itu maksudnya seperti tangan, ya. Nah, kemudian ekornya memendek, semakin pendek menjadi katak muda. Dari katak muda menjadi katak dewasa. Jadi setiap fasenya berubah-ubah. Seperti halnya kupu-kupu, ya. Kupu-kupu itu berawal dari telur, telur menetas jadi ulat, ulat menjadi kepompong, kepompong menjadi kupu-kupu, seperti itu, ya. Kemudian ada metamorfosis tidak sempurna. Nah, pada bentuk hewan muda mirip dengan hewan dewasa pada metamorfosis tidak sempurna. Jadi perubahannya tidak terlalu banyak, perubahannya. Jadi Bapak kasih contoh seperti halnya belalang, ya. Belalang ini bertelur, ya. Belalang bertelur, dan telurnya ini menjadi nimfa. Nimfa ini adalah belalang kecil. Nimfanya makin besar lagi, makin besar lagi hingga menjadi belalang dewasa atau imago. Seperti itu, ya. Perubahannya tidak terlalu banyak, hanya saja berubah ukurannya saja, dan inilah disebut metamorfosis tidak sempurna. Dan terakhir kita akan membahas tentang teknologi reproduksi pada hewan. Jadi hewan dalam melakukan reproduksi bisa dibantu oleh manusia sehingga bisa menghasilkan individu-individu yang terbaik. Jadi tidak secara alami reproduksinya. Pertama ada inseminasi buatan, ya. Inseminasi buatan adalah, nama lainnya adalah kawin suntik, ya. Inseminasi buatan atau kawin suntik adalah proses pemasukan cairan sperma ke saluran kelamin hewan betina dengan bantuan alat suntik. Jadi nanti hewan jantan ini diambil spermanya, ya, kemudian spermanya itu akan dimasukkan kemana? Ke dalam rahim dari sapi betina, ya. Sapi jantan diambil spermanya, kemudian sperma dimasukkan ke dalam tubuh sapi tanpa melalui perkawinan, jadi dibantu oleh manusia. Dengan cara seperti itu diharapkan bisa menghasilkan anakan sapi yang lebih baik. Kemudian ada cloning. Cloning merupakan cara reproduksi hewan untuk memperoleh keturunan yang identik dengan induknya dengan memasukkan inti sel donor ke dalam sel telur induk yang telah dihilangkan inti selnya. Jadi seperti ini, ya. Di sini dari salah satu contohnya domba. Salah satu domba
diambil kelenjar, namanya kelenjar mamae, dari domba betina lain. Kemudian diambil nukleusnya dari selnya. Nah, kemudian diambil lagi sel telur dari dalam ovarium domba betina lainnya. Kemudian digabung, disatukan dengan menggunakan sengatan listrik, ya. Kemudian nanti sel telur yang diambil itu adalah kemudian setelah disatukan dengan sengatan listrik, dia akan mengeluarkan nukleus sel telur yang haploid, ya. Jadi sel telur yang diambil dari betina lainnya itu akan mengeluarkan nukleus sel telur yang haploid. Dua ini digabungkan, disatukan menggunakan sengatan listrik, dan sel yang disatukan mulai membesar, semakin banyak sehingga menjadi embrio. Nah, setelah sudah menjadi embrio, dimasukkan lagi ke dalam uterus atau rahim domba betina. Kemudian dia akan menghasilkan domba baru yang disebut dengan domba cloning. Inilah proses reproduksi tanpa melalui hewan yang jantan. Pernah salah satu percobaan menghasilkan sebuah domba cloning yang dinamakan domba Dolly, tapi karena kurang sempurna, hidupnya tidak terlalu panjang. Baik, anak-anakku semuanya, kemudian bagi rekan-rekan guru yang menyimak materi ini, banyak sekali materi-materi tentang ilmu pengetahuan alam yang bisa kita cari bersama di situs-situs internet yang saya dapatkan dari www.devantri.com, dengan penulisnya adalah Ferry Widianto, Wigati Hadi Omegawati, dan Hendra Herianto. Banyak sekali materi yang bisa kita gunakan untuk membuat media-media pembelajaran baru dan media-media yang lebih menyenangkan lainnya, yang lebih bisa diterima oleh anak-anak semuanya. Baik, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Anak-anakku semuanya, terima kasih sudah menyimak materi ini dengan baik. Mohon maaf bila dalam penyampaiannya terdapat banyak salah-salah. Tetap semangat walaupun pembelajaran dalam masa pandemi seperti ini. Tetap membantu orang tua kalian di rumah. Tetap semangat dan jangan lupa bahagia untuk hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.